Selamat malam saudara dan saudari semua. Kita mulai sesi yang kedua. Kita akan memperdalam perbincangan kita tentang apa yang menjadi ide-ide jenius dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Kita tegaskan kembali bahwa beliau ini memang memperkenalkan psikologi khas Indonesia. Psikologi atau ilmu jiwa yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang sejati. Dan ini yang memang menjadi catatan penting buat kita bersama. Ternyata di konstitusi kita soal mencapai kebahagiaan ini belum dicantumkan. Ini rupanya menjadi PR ke depan, karena sebetulnya kalau kita bicara manusia, ya soal kebahagiaan ini kan soal yang fundamental. Nah, sebetulnya kalau di lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, itu disebut Indonesia Bahagia. Nah, teman-teman semua, kita akan coba mendalami apa yang sebetulnya dimaksud dengan kebahagiaan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram. Bagaimana pula cara kita untuk meraihnya. Saya akan memberikan pengantar, nanti Mas Yudi monggo memberikan pendalamannya. Dari saya begini, ya. Jadi Ki Ageng Suryo Mentaram ini bicara tentang beberapa faktor yang disebut sebagai pencipta neraka dunia. Membuat orang itu tenggelam di dalam penderitaan. Satu adalah rasa meri, iri hati. Jadi kalau orang tidak suka melihat orang lain yang bahagia, dia malah susah karena melihat orang lain sukses, sebetulnya sedang menciptakan neraka untuk dirinya sendiri. Nah, sikap yang lain, yang itu juga menciptakan penderitaan adalah sikap sombong. Merasa baik, merasa kaya, merasa apapun yang ilusif sebetulnya. Ya. Nah, berikutnya yang menciptakan penderitaan juga adalah rasa getun dan sumelang. Getun itu kecewa. Kita memberontak terhadap apa yang kita terima. Kita tidak suka dengan apa yang kita dapatkan. Nah, sumelang itu khawatir. Kita takut hal-hal yang buruk datang kepada kita di masa depan. Kita mikirin sehingga kita kehilangan kebahagiaan. Nah, Ki Ageng Suryo Mentaram itu bicara tentang juga yang disebut sebagai bunga susah. Dan di situ ada proses disebut sebagai mulur mengkeret. Jadi, orang itu dianggap bisa ketemu kesenangannya kalau dia mendapatkan apa yang diinginkan. Dia akan susah kalau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau dia sudah dapat yang diinginkan, nanti dia pengen lagi yang baru. Dia sudah senang sebentar, habis itu susah lagi. Ya. Nah, ini akan menjadi sebuah lingkaran setan di dalam kehidupan manusia. Nah, makanya kemudian supaya orang tidak terjebak di dalam lingkaran setan seperti ini, harus ada sebuah mekanisme, sebuah metode, ketemu dengan kebahagiaan sejati. Ini yang sebetulnya diajarkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram. Dalam terminologi modern, sebetulnya ajaran beliau ini sepadan dengan kata mindfulness. Jadi beliau bilang kita itu harus bisa membawa kesadaran saiki neng kene, sekarang di sini. Betul-betul membawa pikiran kita pada momen kekinian. Sehingga kalau kita membawa pikiran pada momen kekinian, yang ada adalah rasa penghargaan terhadap anugerah yang nyata pada saat ini. Membuat kita bisa mensyukuri hidup yang penuh anugerah pada saat ini di sini. Karena sebetulnya dengan cara ini kita bisa melawan penderitaan. Karena penderitaan itu kan datang dari pikiran yang liar. Merasa diri kurang, merasa diri tidak dihormati orang lain, itu kan sebetulnya pikiran yang liar. Antitesisnya atau antidotnya adalah betul-betul mau pikiran melihat anugerah yang nyata pada saat ini. Nah, saya belum tahu kemudian apakah Ki Ageng Suryo Mentaram juga itu membahas tentang kebahagiaan yang lebih dalam lagi. Jadi kalau di Pesona Matahari kan teman-teman diajari, setelah bersyukur, masuklah ke dalam diri. Mengenali apa yang disebut sebagai sumber energi bahagia di dalam diri. Lewat keterhubungan dengan Hingsun, atau diri sejati, atau Gusti yang mempribadi di dalam diri, sebetulnya kita semua akan bisa menemukan pancaran energi kebahagiaan. Jadi ada energi dalam diri ini yang tiba-tiba memuncah
menciptakan hormon-hormon pencipta emosi kesukacitaan. Walaupun di luar diri kita tidak ada perubahan yang signifikan. Dompet kita masih segitu, relasi kita ya tetap segitu, tetapi kebahagiaan ini betul-betul muncul dalam diri. Nah, kita butuh penjelasan dari Mas Yudi, sejauh yang Mas Yudi tangkap, kebahagiaan versi Ki Ageng Surya ini seperti apa? Monggo. Sejauh yang saya baca, lagi-lagi sudut pandang positivis ya. Iya. Puncak-puncak dari kebahagiaan ala Ki Ageng adalah nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Oke. Ya. Orang harus berusaha 99%, orang harus berdoa 99%, orang harus bekerja 99%, tapi ujung dari seluruh doa dan usaha itu adalah nrimo ing pandum. Kepasrahan total. Iya. Nrimo ing pandum itu kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia, menerima pembagian, menerima jatah. Jadi apa yang terjadi setelah kita melakukan segenap proses. Gitu. Ya, dan nrimo ing pandum itu bagi dia tidak bisa dikonstruksi dengan akal. Itu harus dikonstruksi dengan rasa sejati. Nah, itu yang dia sendiri tahu, tidak mudah orang bisa sampai pada pengetahuan rasa sejati supaya rasa sejati itu bisa melakukan tindakan nrimo ing pandum. Iya. Karena pengalaman kita Mas Yudi, nrimo ing pandum itu memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tekun menjalankan laku hening. Laku sadar penuh atas momen saat ini dan di sini, laku yang nanti kemudian berdampak kepada purifikasi atau pemurnian jiwa. Nah, ini tampaknya yang perlu nanti diperdalam, bahwa sebetulnya ilmu yang disampaikan oleh Ki Ageng Surya ini bisa dipelajari dan bisa dipraktikkan oleh semua orang. Iya, dia memberikan ini ya sebenarnya, memberikan metodanya. Metodanya kita itu harus bisa membedakan antara kepemilikan dan kepunyaan, gitu, kata dia ya. Jadi sebelum Anda dan saya bisa menerima seluruh takdir Tuhan setelah berusaha dan berdoa itu, Anda bisa atau kita bisa atau harus, bahasa dia, membedakan antara kepemilikan dan kepunyaan. Kepemilikan itu adalah sesuatu yang bersifat abadi dan itu selalu ilahiyah. Kepunyaan itu, kalau dalam bahasa Arab itu namanya ja'ala, bersifat duniawi dan sementara. Orang seringkali terbalik-balik, harusnya dia menempatkan itu sebagai kepunyaan tapi dianggap kepemilikan. Misalnya kayak nyawa. Nyawa itu kan kepemilikan, bukan kepunyaan, tapi karena dipunyai sehingga dia nggak mau mati hari ini. Padahal yang bisa membuat mati itu bukan dirinya, tapi Tuhan yang Maha Kuasa, yang kalau dia sudah punya kehendak, kita tidak bisa menolaknya. Ketika manusia menolaknya, dia mengambil hak Tuhan, kewajiban Tuhan terhadap dirinya. Nah, orang di zaman modern bagi Surya Mentaram itu adalah orang yang seringkali membolak-balikan antara sesuatu yang sebenarnya milik menjadi punya menjadi milik. Padahal itu dua hal yang berbeda. Kalau dalam Islam itu yang namanya milik itu ya takdir, lahir, jodoh dan mati, atau nasib. Sementara selain tiga hal itu, atau empat ya, kalau Gus Dur tambah satu lagi itu, baja yang berbelok. Jadi kan baja yang berbelok itu tidak tahu karena senya ke kiri, beloknya ke kanan katanya gitu. Jadi ada banyak yang tidak bisa dirasionalisasi di Indonesia, tidak sekedar tiga tapi empat, tambahan yang keempat itu baja yang berbelok. Atau cewek hari ini kalau naik sepeda motor itu, jadi tinggal kanan beloknya kiri. Nah, selain itu sebenarnya adalah kepunyaan. Kalau kepunyaan itu ya pasti profan, sebentar. Tapi yang sebentar itu kemudian dianggapnya lama, makanya dia nggak mau berbagi. Dia nggak mau, dia punya ilmu, maunya dia sendiri yang punya ilmu, sehingga yang lain bodoh. Karena bodoh maka dia disebut sebagai guru. Padahal sebenarnya kalau dia guru, maka tugas dia yang paling utama adalah membuat yang lain jadi guru. Menggurukan guru gitu. Tapi karena dia ingin guru, posisi guru, pengetahuan yang ia miliki itu menjadi kepemilikan, bukan kepunyaan, dia disakralkan, karena sakral kan menjadi feodal. Makanya dia memberikan contoh, yang namanya Raden, seperti yang saya punya, itu kepunyaan, bukan kepemilikan. Makanya saya bisa tinggalkan, saya buang, saya ngomong sama bapak saya supaya saya tidak bergelar Raden lagi.
Karena kekuasaan, kekayaan, pakaian, pengetahuan itu semuanya Sementara. sementara, kepunyaan istilahnya. Dan kepunyaan itu pendek, profan sekali. Jangan dibalik-balik, sesuatu yang profan disakralkan, sesuatu yang sakral diprofankan. Gitu. Nah, itu adalah metode untuk bisa bersikap nrimo ing pandum. Selama Anda tidak bisa memahami kepunyaan dan kepemilikan, apalagi kemudian membolak-balik yang harusnya milik menjadi punya, yang punya menjadi milik, maka Anda tidak mungkin bisa menerima seluruh takdir Tuhan yang disebut dengan nrimo ing pandum itu. Oke. Jadi teman-teman semua yang saya kasihi, kan sebetulnya rasa bahagia itu pasti punya kaitan erat dengan sikap bersyukur. Sikap bersyukur itu berlawanan dengan penderitaan. Orang yang bersyukur tidak mungkin menderita. Orang yang menderita ya karena tidak bersyukur. Tapi memang faktanya adalah kata bersyukur ini kan cuma dipahami secara kognitif atau mudah kita ucapkan secara verbal, tapi sangat sulit kita hayati betul, kita resapi betul, dan kemudian menjadi bagian dari karakter dan sikap hidup kita. Sebetulnya kalau mengikuti rumusnya Ki Ageng Surya Mentaram, rasa bersyukur ini dibangun dengan menyadari semua anugerah yang nyata yang telah ada pada diri kita. Nah, ini hal-hal yang nyata ini seringkali dianggap biasa. Makanya kita hargai, kita mengejar hal yang lain. Jadi hal-hal yang nyata yang sudah kita miliki saat ini apa? Ya hidup, badan ini, nafas kita, dan seterusnya. Karena saking biasanya, ini nggak dianggap penting. Orang nanti baru nganggap penting kalau bengek. Ya. Orang baru nganggap penting 2 tangan ini kalau saya tahu keseleo. Kalau saya sebetulnya dari dulu udah nganggap penting. Ya, ini cuma pelajaran aja buat Anda semua. Nah, mereka malah kemudian mengabaikan yang ini untuk mengejar apa yang sebetulnya tadi profan. Semat, derajat, keramat. Jadi mengejar aset sebanyak-banyaknya yang dulu dilakukan oleh Glenn. Dulu kan. Mengejar status sosial. Kalau naik pos tentu lebih dihargai ketimbang naik Hyundai kan? Iya apa enggak? Mengejar posisi. Makanya dulu Glenn setelah punya duit pengen juga jadi anggota DPR kan, walaupun nggak jadi. Iya pernah jadi caleg. Jadi Glenn itu contoh orang yang pernah mengejar semuanya, gitu ya. Dan pada akhirnya tidak bisa bahagia. Nah, pada saat yang sama, Glenn sekarang sedang belajar untuk menemukan kebahagiaan pada apa yang ada. Bahwa yang ada ini sebetulnya pandum, jatah, yang layak untuk kita syukuri, karena ini nyata anugerah. Bahwa kita sebenarnya bisa bahagia dengan apa yang ada. Nah, dalam konteks sikap koruptif ya, yang sekarang berkembang, sebetulnya pangkalnya karena orang tadi mengejar kepunyaan, Mas Yudi. Ya. Dia menganggap bahwa jabatan, uang, itulah sesuatu yang membawa kebahagiaan. Padahal sebetulnya itu kan kesenangan sesaat. Ya, dia melupakan bahwa sebetulnya kebahagiaan itu bisa diraih tanpa yang dia inginkan itu. Orang bisa bahagia sejak saat ini. Nah, maka teman-teman semua di Pesona Matahari, di Pusaka kan bolak-balik digembleng ya. Untuk menemukan kebahagiaan yang tidak bersumber pada hal-hal yang sebetulnya itu bisa dengan gampang sirna. Pengalaman Glenn itu menyatakan bahwa kekayaan itu bisa hilang begitu aja dengan cara yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan kan, Glenn? Betul. Gitu. Kalau kita menyandarkan kebahagiaan pada itu, rentan sekali namanya kebahagiaan. Termasuk misalnya kalau Anda menyandarkan kebahagiaan pada pasangan. Sudahlah, Anda pasti akan jatuh pada penderitaan. Kenapa? Karena seringkali pasangan tidak bersikap seperti yang kita mau. Kita pengen pasangan tersenyum, dia lagi pusing mikirin duit. Bukan yang tersenyum malah cemberut. Ya. Akhirnya nular kita jadi. Akhirnya nular kita cemberut kan? Kan hal begitu. Nah, tapi kalau kita nrimo ing pandum, kita fokus pada anugerah yang nyata. Bersyukur atas anugerah itu. Sebetulnya pasti secara natural terbit rasa bahagia. Ya. Jadi ini bukan lagi seneng, tapi bahagia. Kalau seneng itu memang kaitannya dengan pemenuhan sebuah hasrat.
Kalau bahagia itu sesuatu yang muncul dari sikap syukur, sesuatu yang muncul dari relung hati. Makanya kita sering membedakan di sini ya, antara kebahagiaan dan kesenangan. Nah, orang-orang yang korupsi itu dia mengejar kesenangan, melupakan kebahagiaan. Kenapa kita tidak korupsi? Karena kita sudah bahagia. Ya, ini hal yang bisa saya paparkan, Mas Yudi, monggo silakan ditambahi. Iya, karena bahagia dan senang itu mirip kepemilikan dan kepunyaan gitu. Dibolak-balik orang-orang itu. Kenapa dibolak-balik? Karena teori sakralitas itu memang tidak berkembang di Barat. Ya, ya. Barat itu mengalami sekularisasi akibat kecewa kepada kekuasaan gereja yang luar biasa. Badai sekularisasi menghasilkan profanisasi itu menghantam kita, lalu kita juga kehilangan hal-hal yang sakral, kehilangan kepemilikan. Sehingga semua yang bersifat kesenangan itu dianggap kebahagiaan, sehingga semua yang bersifat kepunyaan menjadi kepemilikan. Makanya menghidupkan ilmu soal kepemilikan itu menjadi penting, menghidupkan ilmu soal kebahagiaan itu menjadi penting, karena memang sudah nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena intervensi kolonialisme dalam bentuk ilmu pengetahuan yang memang hari ini mereka jaya, sehingga seakan-akan kalau kita menghidupkan sesuatu yang benar dalam konteks keindonesiaan itu menjadi aneh, menjadi tidak layak sebagai ilmuwan. Kan profesor perasaan kan nggak ada. Profesor Society. Iya, nggak ada. Harusnya ada kalau kita percaya diri bahwa itu adalah part of science. Iya. Karena itu diharamkan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan, diharamkan menjadi bagian dari sains, maka hal-hal yang sebenarnya lumrah dan ada menjadi tidak wajar, menjadi tidak harus dihadirkan. Dan itu juga sebenarnya terjadi dalam tradisi Islam. Isyraqi itu sekarang udah nggak masuk dalam studi-studi Islam. Di kita begitu. Jadi sebenarnya Islam dan Indonesia itu mengalami nasib yang mirip-mirip. Dihabisi metodologinya, dihabisi lewat ideologisasi, dihabisi lewat hal-hal yang kemudian seakan-akan itu sudah benar. Di luar itu menjadi tidak benar. Tidak boleh dihadirkan, tidak wajar, tidak ilmiah, dan seterusnya itu. Dan membicarakan itu menjadi sesuatu yang tidak harus diikuti gitu. Makanya kan mengembangkan metodologi persaudaraan matahari sebagai sebuah sains itu berat. Kenapa berat? Walaupun dulu ada asarnya, sisanya udah nggak ada. Jadi kalau Mas guru muridnya itu bertambahnya sebulan satu, ya bisa kita mengerti. Saya malah nggak dapat murid. Kita nggak gitu-gitu amat lah ya. Sebulan paling nggak ada 40-50 lah. Amin. Ya itu fakta dari siapa yang mendaftar di Persaudaraan Matahari. Yang keluar juga ada tapi nggak sebanyak itulah. Jadi gini teman-teman semua ya. Pentingnya memahami ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram itu karena memang kita melihat tantangan saat ini. Kalau pakai bahasa simbolik orang Jawa ya, saiki kuwi zaman edan. Yen ora melu edan, ora keduman. Ya, sekarang ini zaman gila. Kalau orang tidak ikut gila, ya nggak kebagian. Jadi dikaitkan dengan gempuran sekularisme Barat, kita ini dibawa untuk berilusi tentang kaitan antara kesuksesan dan kebahagiaan. Anda hanya bahagia kalau Anda sukses. Lalu mereka mendefinisikan sukses itu, ya tadi, punya semat, punya derajat, punya keramat. Yang nggak punya itu dianggap nggak sukses, tidak pantas untuk berbahagia. Kalau Anda mau bahagia itu, Anda harus punya gelar akademik tinggi, Anda harus kerja di lembaga-lembaga yang prestisius, Anda harus punya uang banyak, punya aset banyak, dan seterusnya. Jangan lupa, minum di Starbucks. Minum di Starbucks. Rasanya kalau nggak minum banget itu. Kalau nggak minum kopi di situ tuh nggak gimana. Itu gen banget tiap kita ke rest area, kita mau ke warung kopi ini dia selalu ke situ. Tapi itu kisah-kisah masa lalunya Glenn lah yang kita masih maklumi lah, karena yang lain dia sudah bertransformasi. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, pada prakteknya
seperti di Indonesia ini, orang teramat susah untuk mencapai kesuksesan yang tadi sudah dikonsepkan. Karena ada yang namanya ketimpangan struktural. Kalau Anda bukan anak orang kaya, probabilitas untuk mengalami mobilisasi vertikal untuk menjadi orang sukses, menjadi orang kaya versi yang umum ini sangat-sangat susah. Ya. Makanya benar banget gambarannya Glenn itu zaman dulu itu. Dia melihat menjadi kaya itu gampang kok. Ya gampang, bapakmu udah kaya. Apa susahnya punya tabungan sekian miliar? Ya lu. Kita rakyat jelata boro-boro tabungan segitu. Bayar kontrakan 200 ribu susah. Coba Anda bayangkan menjadi buruh pabrik ya. Yang gaji misalnya katakanlah sekarang UMR di Jakarta. Atau di Bekasi ya 4 juta misalnya. Itu udah kebayang tuh. Bayar kontrakan bisa 1 sampai 1,5. Itu kontrakan jelek. Ya. Ongkos. Katakanlah sehari 100 ribu. Itu 3 juta sendiri. Habis, terus ngapain dia? Buru-buru nabung 2 miliar, Glenn. Kamu sembarangan aja. Dan ini ya, itu akan menciptakan nanti siklus kemiskinan berikutnya. Anak dia karena tidak bisa disokong untuk sekolah tinggi, ya pasti akan jadi orang miskin juga. Ini namanya ketimpangan struktural. Ya, jadi orang miskin itu bukan semata-mata karena mereka malas, tapi karena memang ada state yang tidak mendukung. Gitu ya. Nah, tapi kita kan harus mencari jalan yang kreatif ya, makanya ini bukan sebuah pelarian, bukan semacam candu kalau dalam bahasa komunisme, tapi siapapun kita, apapun kondisi kita mulai dengan bahagia. Bahagia lalu kita bekerja keras. Nah, karena bahagia plus kerja keras itu yang menciptakan keajaiban. Itu yang akan menciptakan nanti nasib yang harmoni. Ya. Ini rumus yang biasa kita lakukan. Saya sejujurnya Mas Yudi tidak pernah belajar tentang kas. Ya. Kalau tahu-tahu sedikit ya, karena beberapa teman saya mendalami itu. Tapi saya tidak pernah betul-betul dengan fokus mendalami soal ajarannya Ki Ageng Sudirman Mataram. Tetapi sesuai dengan pengalaman saya, karena saya juga banyak nulis buku, saya sangat paham apa yang dia maksudkan. Gitu ya. Jadi saya bisa sangat fasih bicara tentang kas karena pengalamannya kas itu ada dalam wilayah pengalaman saya. Ya, jadi ini yang nanti teman-teman juga perlu selami dengan jalan hening yang kita sampaikan atau hening cipta kalau di bahasa Indonesia akan secara lebih populer. Sebetulnya akan sampai pada kesadaran akan rasa syukur yang mendalam terhadap apapun yang kita miliki saat ini. Kita bekerja keras tapi tidak obsesif untuk mengejar apa yang dianggap sebagai semat, derajat dan keramat. Kita melakukan terbaik tapi kemudian nrimo ing pandum terhadap apa yang kita dapatkan. Ya, ini prinsip-prinsip dasar yang diajarkan di Persaudaraan Matahari dan di Pusaka Indonesia. Monggo, Pak Kiai. Kalau dilanjutkan, Kiai ini anak Kiai menjadi Kiai. kan gini. Jadi pikiran-pikiran Surya Mentaram itu kalau dipostulatkan nanti ujungnya itu menghasilkan apa yang disebut dengan welfare society. Oke. Komunalitas masyarakat itulah hukumnya, keadilannya, kesejahteraannya sekaligus ultimatnya. Kalau kelompok sosial itu namanya welfare state. Negaranya yang kaya, negara yang adil, negaranya yang hebat dan seterusnya. Kalau individualisme, liberalisme dan kolonialisme itu yang kaya ya individunya. Jadi ada 3 tipologi. Yang ini sukses mendominasi dunia. Yang nomor 2 ini sebagian ada di Skandinavia. Yang ini remuk. Iya, yang ketiga nih, welfare society ini remuk redam ya. Iya. Jadi welfare society itu kan pondasinya adalah gotong royong. Anda nggak bisa kaya kecuali bersama kaya, saya nggak bisa pinter kecuali bersama Anda pinter. Nah, agar bisa punya metode seperti itu, atau agar bisa memiliki satu masyarakat yang welfare, maka metodenya adalah individu-individu di situ harus bisa membedakan antara kepemilikan dan kepunyaan, antara kebahagiaan dan kesenangan. Itu. Sepanjang itu diterpedo oleh nomor 2 dan nomor pertama, ya nggak akan berkembang itu. Iya. Jadi sebelum sampai ke satu ultimate goal yang disebut dengan
welfare society, memang kita harus mulai dari nol itu. Menghidupkan kembali metode ala Surya Mentara, menuliskan kembali pikiran-pikiran itu dan mengevaluasinya, karena tadi seperti di awal saya bilang, kebanyakan dari mereka tidak percaya bahwa itu bisa ditularkan dan dipelajari. Sementara Mas Guru dan saya serta teman-teman di sini percaya bahwa itu bisa dipelajari dan dikuasai oleh banyak orang. Maka kan kita harus tulis ulang itu. Iya. Sampaikan ulang. Bisa loh, bisa loh, bisa loh, bisa loh gitu. Iya. Lalu siapa tahu nanti kita akan punya pasukan yang jadi dekan, jadi kepala sekolah SMA, jadi sekolah guru PAUD yang itu menularkan bahwa saya menguasai ilmu itu, saya berharap kalian juga bisa menguasainya, sehingga nanti kalau kita lagi punya cucu menjadi pejabat publiknya lalu mengakuisisi pengetahuan itu menjadi kebijakan nasional, sehingga kalau dengan kebijakan nasional itu tumbuh welfare society itu. Ya. Jadi Glenn tidak akan senyum kalau dia minum kopi sendirian di Starbucks. Senyumnya itu akan berkembang manakala semuanya bersama-sama minum kopi, tidak lihat Starbucks. Karena Starbucks itu hanya profan. Iya. Selama ini kan sakral. Pokoknya kalau nggak di Starbucks itu nggak menarik, nggak cantik, nggak hebat, nggak citizen class. Ini kan ilusi nih. Ini dibuang karena sebenarnya kan intinya kopinya, bukan Starbucksnya. Gitu. Nah iya, artinya kan sebenarnya kita itu jatuh pada apa yang disebut dengan kesenangan, bukan kebahagiaan. Kepunyaan, bukan kepemilikan gitu. Nah untuk sampai ke situ kan berarti mengungkap kembali pikiran Surya Mentara, menggabungkannya dengan pikiran dan tindakan-tindakan Mas Guru itu menjadi penting. Gitu loh maksud saya. Jadi sebetulnya kita ini kayak sengaja nggak sengaja ya melanjutkan apa yang menjadi perjuangannya Ki Ageng Surya Mentara, Ki Hajar Dewantoro. Kita membuat lembaga ya kok namanya Persaudaraan Matahari. Tujuannya adalah menciptakan atau menumbuhkan matahari kesadaran di sanubari masing-masing. Dan kita sudah menyiapkan satu buku, ini sudah selesai di layout, dan salah satu yang istimewa buku ini, buku pertama yang dikasih pengantar. Ya, selama ini saya nggak mau dikasih pengantar, nggak ada yang keren soalnya. Jadi yang buku terakhir ini dikasih pengantar Mas Yudi Haryono ya. Judulnya Matahari Kesadaran dari Nusantara untuk Dunia. Sebetulnya semangat yang tadi disampaikan oleh Mas Yudi bahwa memang kita harus memperkenalkan kita ini punya betul-betul yang namanya teologi yang luar biasa. Kita membahas tentang Tuhan, membahas tentang diri sejati, ya, dengan luar biasa kan, dengan cara yang sebetulnya itu juga dibahas oleh para filosof ketuhanan tingkat tinggi ya. Kita juga membahas psikologi manusia, mengenali jiwa, mengenali rasa sejati dan seterusnya. Kita bicara tentang metode kultivasi, hening, mangening, maneges dan seterusnya. Jadi ini banyak istilah Jawa di buku yang ini. Istilah Jawa yang saya reaktualisasi supaya orang tidak salah paham. Karena gini Mas Yudi, orang itu dengar kata Dimo ing Pandum, itu banyak yang kemudian memaknainya sama dengan Jabariyah. Betul. Wis pokoke kabeh ke wis pepesten Gusti. Wis meneng wae wis. Rasah ngopo-ngopo, ya. Jadi persepsi orang itu ya sudah semua ini udah ditetapkan oleh Tuhan. Kita nggak usah ngapa-ngapain, udah terima aja. Dan itu serangan Belanda sebenarnya. Iya, ternyata itu serangan kolonial yang membuat kita itu tidak punya elan vital perjuangan. Padahal bukan begitu. Di Moeng Pandum itu, Anda memahami apa yang menjadi jatah Anda, apa talenta Anda. Anda memahami bagaimana hukum semesta bekerja, ada hukum sebab akibat, ada hukum tarik menarik. Anda lakukan terbaik dan nanti kemudian tidak melekat pada hasil. Ya, kita menerima hasil apapun setelah kita memperjuangkan segala sesuatunya dengan tingkatan yang maksimal. Nah, di buku ini saya banyak membongkar itu. Termasuk filosofi manusia itu adalah wayangnya Gusti. Ya. Seolah-olah semua itu wayangnya Gusti. Orang membunuh orang lain, wis Gusti sing mentakdirkan. duwe kersa. Ya. Orang korupsi sampun kersaning Gusti. Wah ngawur. Ngawur itu ngawuran absolut ya. Saya di buku itu menjelaskan bahwa menjadi wayangnya Gusti itu pilihan.
hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah jumbuh kawula Gusti. Kalau enggak, jangan ngarang. Karena mereka tidak menjadi wayang Gusti, mereka menjadi budaknya ego. Gitu. Ini buku ini mestinya akan menarik ya buat teman-teman semua karena sangat relevan, sangat terkait, terhubung dengan apa yang kita bahas hari ini, Mas Yudi. Ya. Ya, monggo. Jangan-jangan hati kita memang terpaut dengan Surya Mentaram itu. Sehingga tanpa disadari produk-produk yang kita sampaikan itu sebenarnya kan Inline lah ya, ya, segaris. segaris. Ya mestinya kita memang selalu terhubung dengan masa lalu kan untuk merangkai masa depan. Ya. Closing statement Mas Yudi. Enggak, sebelum Oh belum. saya ingin ini. Masih kangen rupanya Mas Yudi. Monggo. Jadi istilah welfare society sendiri sebenarnya itu sesuatu yang lama sekali tidak muncul di Indonesia dan ini akan menjadi subversif. Oke. Kenapa subversif? Karena 10 tahun terakhir itu kan kita praktis tidak ada lembaga yang secara serius bicara soal itu. Oke. Kampus-kampus kita juga sudah tidak bicara bagaimana caranya memastikan tidak ada kemiskinan gitu. Jadi kalau kita baca MGDs atau beberapa program nasional yang diintroduksi dari Barat, nggak ada itu terminologi no poverty itu nggak ada. Paling memanajeriali supaya kemiskinan itu menurun. Tapi ada Mas Yudi, no poverty, nggak boleh ada orang miskin. Maksudnya orang miskin dihabisin. Bukan kemiskinan dihabisin, orang miskinnya dibuat nggak ada. Iya, jadi kan sebenarnya kalau itu mau dikerjakan, ada inspirasinya. Siapa? Surya Mentaram. Bagaimana inspirasinya? Memastikan bahwa Anda nggak boleh bangga menjadi orang pintar sendirian, kaya sendirian, bodoh sendirian, cacat sendirian. Makanya teologi pembebasannya adalah pembebasan kepada mereka yang susah dulu nih. Jadi seluruh undang-undang itu berlaku umum kecuali harusnya begitu, mengutamakan orang yang cacat, mengutamakan orang yang miskin, mengutamakan orang yang bodoh, mengutamakan orang yang terluar, mengutamakan orang yang terbelakang, yang terbelakang, yang selama ini gitu. tertindas ya. Yang itu selama ini dihancurkan oleh terminologi HAM. Gitu. Jadi karena HAM ini berlaku secara universal, tidak mengandung perkecualian, lalu secara salah kaprah dimasukkan dalam terminologi konstitusi, terminologi undang-undang, sehingga undang-undang itu akhirnya menyusahkan penuntasan kemiskinan, menyusahkan penghapusan kebodohan, menyusahkan cara kita supaya melahirkan apa yang disebut dengan welfare society itu. Alih-alih welfare society, bahkan welfare state aja enggak. Iya. Jadi kita memang menjadi negara enggak itu. Ya, negara Mas Yudi ya. Enggak nomor 1, enggak nomor 2, enggak nomor 3 gitu. Iya. Makanya kalau kita ingin tidak disebut sebagai generasi yang mengkhianati para pendiri republik, ya sekali lagi ini pekerjaan raksasa luar biasa, besar sekali, tapi kita optimis karena ternyata sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, produknya itu inline dengan pikiran-pikiran itu. Tinggal mungkin perlu menciptakan tim marketing yang lebih solid, lebih banyak, sehingga penetrasinya bisa kemana-mana. Gitu. Supaya nasibnya nggak kayak 2 buku ini, udah dibuat serius-serius, belum laku. Gimana Mbak Firin ini, ilmu marketing Anda bisa dipakai nggak nih untuk dijual buku ini? Gimana Mbak Arianti? Gimana socio entrepreneurship bisa diterapkan di buku ini? Tolong jualin. Jangan sampai Mas Yudi semangatnya menurun gara-gara ini kurang laku. Dan harus dibuat segera itu kaos-kaosnya. Kaos gambar Ki Hajar, kaos gambar. Karena kampanye itu adalah salah satu metode yang paling efektif mengenalkan kembali pikiran-pikiran mereka. Suruh siapa tahu? Suruh kan minimal kalau dia lihat gambarnya kan. Sekarang orang kenalnya siapa? Berarti untuk tanggal 16 kan kita acaranya nanti offline ya, sebagian di Jakarta di Museum Bahari. Kita bisa mulai itu. Kita produksi kaos. Mbak Rose, proyek baru nih, proyek kecil-kecilan. Ya bisa apa namanya itu?
apa sih kalau kecil itu yang ditempel di mobil apa sih? Stiker. Stiker juga Tapi boleh. asihkan kaos lah ya. Nah ya maksudnya bisa stiker, bisa kaos, bisa whatever lah yang itu kemudian memancing publik menjadi berbondong-bondong mempelajari soal-soal itu sehingga kita tidak bekerja sendirian gitu. Menarik. Kita laksanakan. Ya. Oke, closing statement Mas Yudi. Teman-teman, saya kira ada satu nasihat beliau yang bisa kita ingat-ingat sekaligus kita praktekkan. Pada akhirnya, kata Ki Ageng Suryo Mentaram, kalaulah Anda tidak hidup, Anda sebenarnya menghidupi orang yang hidup. Dan yang terbaik dari orang yang menghidupi orang yang hidup itu adalah percaya Anda hidup. Itu closing statement saya. Oke, jadi Mas Yudi nggak jadi mati. Ya. Terima kasih banyak saudara dan saudari yang saya ada kasih. pesan dari Oke. Pak Firin itu. Jadi teman-teman peserta yang mengikuti acara ini sekali lagi diharapkan menulis soal tema Suryo Mentaram, boleh meredaksi atau meresensi buku-buku yang ada, bisa menulis bebas, bisa juga mengomentari video-video yang berkembang di YouTube. Iya. Silahkan nanti ditulis semampunya, nanti akan diredaksi ulang, diedit ulang oleh teman-teman di Pusaka Indonesia. Oke. Terima kasih banyak Profesor Yudi Haryono yang semakin lama semakin bersemangat membangun bangsa yang lebih agung ya. Ini penting buat kita. Sekali lagi, sesuatu yang besar itu hanya kita bisa lakukan dalam semangat kegotong royongan. Jadi saya sangat senang kalau kita memang kolaborasi. Ya. Kolaborasi lintas ya, yang membuat kita semakin kuat, semakin bisa mencapai apa yang menjadi tujuan agung kita bersama.